informasi dan bagaimana caranya bisa magang di Jepang seperti kita dulu. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana magang di Jepang, dan kali ini saya sudah menghadirkan narasumber spesial. Dialah Tada. ialah istri saya sendiri, Alif Nurjana. Kami berdua pernah magang di Jepang selama 3 tahun. Saya di daerah Odaka, Aichi, Nagoya. Sama beda 2 stasiun, saya di Obu sama di Aichi, Nagoya. Yang kedua kan kamu pindah di... Oh iya, yang tahun terakhir itu pindah ke Komaki, tapi masih di daerah Aichi. Tujuan dari pembuatan video ini berbagi informasi dan bagaimana caranya bisa magang di Jepang seperti kita dulu. Ya, kita akan bagikan gimana sih kok bisa kita pergi ke Jepang seperti itu ya. Oke, untuk Mbak Alif Nurjana sendiri bisa diceritakan pengalamannya di Jepang dari proses berangkat sampai di Jepangnya sendiri. Oke, jadi waktu itu saya lulus kuliah ya. Lulus kuliah kan nyari-nyari kerja nih. Nah, nyari-nyari kerja itu belum dapat. Terus saya apply di website untuk buat magang ke Jepang seperti itu. Kemudian itu nggak langsung ada balasan dan lain sebagainya ya. Nunggu sampai saya kira oh ya udahlah kayaknya nggak rezeki gitu kan. Ternyata 2 bulan kemudian baru ditelepon, minat magang nggak ke Jepang katanya. Oh ya saya minat, kebetulan memang belum dapat pekerjaan waktu itu. Terus akhirnya seleksi terus wawancara sama orang Jepangnya. Langsung dari 8 orang itu 2 yang terpilih untuk bekerja di perusahaan tersebut, saya dan teman saya seperti itu ya. Nah, setelah diterima itu kita nggak langsung berangkat ke Jepang tuh, nggak, kan ada pengurusan dokumen dan lain sebagainya ya. Dan kita juga selama itu pelatihan 6 bulan belajar bahasa Jepang. Jadi full setiap hari itu kita belajar bahasa Jepang plus latihan fisik dan lain sebagainya. Setelah itu kita nggak ngurusin nih pembuatan paspor, pembuatan visa dan lain sebagainya, itu mah sudah diserahkan semuanya sama lembaga pengirim ya, LPK yang saya daftar tersebut. Kemudian udah waktunya berangkat di Jepang, kita kerja sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani gitu. Saya sendiri kerjanya di injection plastic molding. Di sana kerjanya ya seperti itu, di pabrik seperti itu ya. Kadang ada yang orang-orang di kampung gitu ya, ke luar negeri paling jadi TKI kayak gitu kan, apalagi cewek gitu, paling jadi TKI nih, paling jadi babysitter dan lain sebagainya. Enggak ya, kalau magang itu beda, karena memang kita tuh dari kontrak kerja pun sudah jelas itu di pabrik seperti itu, kerjanya seperti itu. Jadi ketika nanti di sana pun sama gitu, nggak berbeda. Jadi memang berbeda antara TKI dan magang ini. Kalau magang kan pelatihan seperti itu. Oke, untuk LPK-nya sendiri kemarin dulu itu menggunakan LPK dari... Kalau saya lewat Minori, LPK Minori ya, ada di Cikarang, Ruko CTC Cikarang. Itu kalau search di Google PT Minori pasti itu langsung di halaman pertama ya? Iya, halaman pertama muncul. Nah, itu websitenya itu, silakan kalau misalnya ingin daftar ya, daftar di situ saja. Tapi ya memang prosesnya itu lama gitu loh. Jadi nggak mungkin kamu mau daftar terus habis itu langsung dipanggil, enggak. Jadi memang ketika daftar itu semuanya diisi, dilengkapin, termasuk pengalaman kerja dan lain sebagainya, semuanya dilengkapin. Nanti kalau misalnya sudah lengkap, jadi nanti enak gitu loh. Mereka pun ini untuk welding misalnya, untuk pengelasan, kalian ada pengalaman las nih, pernah las gitu ya. Nah itu bisa dipanggil, kemungkinannya seperti itu. Kalau misalnya banyak yang kosong, mereka pun nggak bisa milih gitu loh, kayak ini anak ini cocoknya untuk di mana ya, kayak gitu. Jadi dilengkapin semuanya ketika kalian search di Google PT Minori, websitenya diklik,
terus daftar dan diisi selengkap-lengkapnya. Oh ya, untuk bidang kerja itu sendiri kita bisa memilih apa disesuaikan dengan pengalaman? Kalau biasanya itu untuk di PT Menori disesuaikan dengan pengalaman, jadi biar nggak kaget ya. Jadi pengalamannya apa, nah kemudian dimasukkannya juga ke bidang kerja yang sama, biasanya seperti itu. Memang kan ada beberapa pekerjaan yang harus ada keahlian gitu, harus ada keahlian basicnya dulu gitu. Makanya diusahakan kalian sudah ada pengalamannya dulu nih, biar nanti nggak kaget juga gitu ketika kerja di Jepangnya, biar nanti pekerjaannya juga sesuai gitu. Jangan sampai nanti kalian yang penting ke Jepang, ternyata nggak sesuai, ternyata malah nggak betah dan lain sebagainya. Nah, untuk tips agar cepat dipanggil nih, apa sesuai dengan kriteria yang LPK Minori butuhkan? Itu apakah kita harus memiliki pengalaman kerja? Biasanya memang lebih diutamakan yang mempunyai pengalaman kerja. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman kerja nih, misal fresh graduate, biasanya yang untuk S1 bahasa Jepang gitu ya, atau D3 bahasa Jepang seperti itu biasanya juga ada programnya, cuman beda. Ini mah khusus untuk bidang kerja yang memang membutuhkan keahlian bahasa Jepang gitu. Meskipun nggak ada pengalaman kerja, tapi kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang, itu ada beda ya, ini beda lagi gitu. Bidang kerja yang memang membutuhkannya lebih ke bahasa Jepangnya daripada ke pengalaman kerja gitu. Berarti lebih baik sebelum mendaftar kita harus paling tidak punya pengalaman kerja. Ya, itu lebih lebih enaknya sih punya pengalaman kerja dulu, biar nggak bingung gitu masuknya kemana nih, kayak gitu. Nah, untuk umur sendiri itu ada di range berapa ya? Kalau umur dari lulus SMK atau SMA sederajat sampai 30-an lah. 30 itu sudah mentok sepertinya ya, 30 seperti itu. Tapi kadang memang berbeda-beda sih, tergantung perusahaannya. Ada perusahaan yang pengennya tuh umur 18 sampai 20, ada yang memang perusahaannya pengennya umur 25 sampai 30, ada yang seperti itu. Jadi memang berbeda-beda. Tapi untuk kerennya sendiri memang tergantung untuk perusahaan, tapi dari lulus SMA, SMK sederajat tersebut sampai 30 mentok lah, 30. Nah, untuk linknya sendiri nanti kita akan cantumkan di bawah ini ya. Dan untuk persyaratannya, boleh kasih bocoran? Oke, persyaratannya ketika mengisi website itu ya, pokoknya itu diisi semua lengkap kan ya, dari pengalaman kerja, riwayat pendidikan, terus susunan keluarga, itu semuanya harus dicantumkan seperti itu. Nah, nanti anginnya kencang. Nanti kalau misalnya udah ada panggilan nih, ada SMS, ngikutin tes di PT Minori seperti itu. Nah, tinggal ngikutin aja di situ, harus bawa apa-apanya gitu loh. Jadi memang untuk persyaratannya itu menurut saya ya, ini sangat simple, sangat mudah, karena kita nggak usah kirim lamaran hard copy dan lain sebagainya. Semuanya itu di website tersebut kita isi data-data kita gitu. Nah, untuk biaya nih, itu bagaimana? Seumpamanya kita di awal tidak punya uang, apakah biayanya bisa dibayar di belakang, apa harus dibayar di depan? Oke, nah ini untuk PT Minori sendiri, biaya tidak dipungut biaya apapun di awal ya, tidak dipungut biaya apapun ketika kalian ikut seleksi tahap pertama sampai tahap kedua, itu tidak dipungut biaya apapun. Tahap pertama ini apa? Tahap pertama itu tes fisik ya, tes matematika, psikotes dan lain sebagainya. Kemudian tahap kedua adalah interview internal. Interview internal ini interview dengan orang minorinya seperti itu. Cocok nggak nih kalian untuk kerjaan ini, kayak gitu ya. Nah, itu tidak dipungut biaya apapun. Kemudian untuk interview yang ketiga, tahap yang ketiga itu interview dengan user, dengan orang Jepang. Nah, sampai interview user dengan orang Jepang ini pun tidak dipungut biaya apapun. Nah, nanti ketika kalian sudah dipilih sama orang Jepangnya nih, saya milih kamu seperti itu, kamu nanti kerja di perusahaan saya. Nah, setelah itu baru ada MCU. Nah, MCU ini biayanya sendiri. MCU pertama ya, biaya sendiri sekitar 1.100.000.
Nah, seperti kalau misalnya itu sudah tidak ada masalah apapun nih, kalian tinggal pendidikan dan itu tidak dipungut biaya apapun sampai nanti kalian keberangkatan. Keberangkatan itu baru biayanya itu untuk program 3 tahun 35 juta. Boleh dicicil ketika kalian sudah di Jepang. Untuk tahun ini ya 35 Ya, itu. untuk tahun ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak punya uang 35 juta nanti bayarnya gimana? Nggak usah seperti itu. Soalnya bisa kalian cicil ketika kalian sudah ada di Jepang seperti itu. Memang ada bunganya seperti itu ya, tapi bunganya pun tidak memberatkan. Soalnya kalian tidak bayar di muka sama sekali gitu. Kalian bisa bayarnya ketika sudah bekerja di sana. Oke. Oke, mungkin sekian video dari kami, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, Ya. maka kami akan membalas sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Kalau misalnya ternyata masih ada banyak yang kepo seperti itu ya, penasaran gimana, nanti kita akan bikin part 2-nya seperti itu ya. Yap. Oke. Iya, jangan lupa Jangan lupa like, like, subscribe, dan dan share. share. Oke, bye-bye. Bye bye. Summer's calling.